Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah pengajian Rumah Tahfidzul insyaallah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena masih dan telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga atasnya kita dapat berhadir di pengajian kita pada hari Kamis, Bu ya, hari Kamis. Mana nanti pengajian kita itu akan diisi oleh Al-Ustaz Muttaqi, Al-Ustaz Muttaqi. Jadi beliau sekarang sedang dalam perjalanan. Nah, juga salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kita bacakan kepada Rasulullah SAW berupa doa singkat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi asbab Rasulullah memberikan kepada kita syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun runtutan acara kita, Bapak Ibu, sebagaimana seperti biasanya, nanti kita akan ada pembacaan hafalan sekaligus hafalan dari santri kita, dan setelah itu baru kita mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, Bapak, Ibu, kakek nenek kita. Bagi ibu-ibu yang ingin juga memasukkan nama orang tuanya agar dibacakan, boleh silakan diisi di list nama di grup WA Majelis Taklim Jawana yang sudah tersedia. Langsung saja Bapak Ibu, ke acara pertama, pembacaan Nasihul Quran, pembacaan sepenggal hafalan dari santri kita, yaitu atas nama Kayo Binanda membacakan hafalan dan artinya Haikal Saputra. Kepada santri tersebut waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Bagaimana kamu ingkar pada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, untuk kemudian Dia menunjukkan ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada santri tersebut, semoga menjadi anak yang solehah dan
إلى حضرة النبي المصطفى الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله إلى أرواح والدين المذكور الآتي نتراوات بنت رسلي أرمن بن رسلي خلدي بن بازان بنت خلدي سمسي رفات بنت مليكي بهاء بن مليكي زيني رقية رتي مسلمي صر مرنا بنت نامين رسمي مر بنت قمر الدرجايا بن مائي بنت مائي ويوشب بن نامين الناصر بنت كسماني شمس بنت ميران أم يوسف بن ناصر مسلم سيد منكوب بن هامد أنجل ويد بنت إبراهيم أدم هامد ونعم والنور ما سماوي جمر الرمي رستم سمس ولدي وجوانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومنالك الجاري واجمعنا به في كل أقوال وعلى آله وأصحابه
يا نور. اللهم بلغ ثواب ما طلبناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استر عيوبنا وعيوب والدينا وعيوب مشايخنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة على هذه الجماعة جماعهم تحت الجوانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Bapak Ibu, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwasanya akan mengisi kajian kita pada kesempatan kali ini, kajian rutin harkam yaitu Al-Ustaz Muttaqin. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis taklim apa Bu? Jawana ya. Alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis taklim ini memang luar biasa daripada majelis-majelis taklim yang lain. Majelis taklim yang lain biasanya kalau yang hadir ke kayak begini nih di kota biasanya. Di kota-kota. Habis itu datang sendiri. Kalau ini di kampung tapi bisa sebanyak ini. Lalu ditambah pula pakai transportasi. Ya, ini luar biasa ini. Mudah-mudahan yang menyediakan semua ini mendapatkan pahala berlipat-lipat. Amin. Karena sangat susah Bapak Ibu di kampung menghadirkan jamaah seperti Bapak Ibu ini, susah sekali. Mungkin tidak ada di Sumatera Barat kecuali di sini aja nampaknya. Ustaz mungkin belum nampak lagi. Bapak Ibu, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang di antara Bapak Ibu pada hari ini, pada hari itu atau pagi harinya dia merasakan nikmat aman ibu-ibu semua kan? Alhamdulillah. Yang kedua sehat. Apa-apa le sehat? Soalnya apa-apa kau sacok ditanyanya acok sakit kadang. Tapi alhamdulillah bapak-bapak kita sehat maka bisa hadir. Yang ketiga ada yang dimakannya hari itu. Bapak Ibu sudah makan pagi tadi kan? Sudah. Sarapan sudah. Makan siang? Malam? Kita gorengan aja nanti paling ya, di rumah masing-masing. Jadi jamaah sekalian, dunia sudah selesai ketika aman, sehat, makan. Kalau orang dia sehat, makan, tapi ketakutan, tidak dapat dia berarti dunia itu. Atau dia tidak takut, aman aja dunia sama dia. Ada utang nggak mau tahu dia. Wah ini lain lagi bahasannya ini. Habis itu sehat badan, tapi nggak ada yang dimakannya Bapak Ibu. Itu juga tidak dapat dia. Maka ketika Allah berikan kepada Bapak Ibu kita semua tiga ini, maka seolah-olah dunia dikumpulkan ke kita semua. Bersyukur kita dengan nikmat itu semua. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kita bersyukur sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan sekarang sudah tanggal berapa Pak? Sya'ban 7 apa 6 nih? 6 apa 7 nih? Dibilang 7 terakhir 7 dibilang 6 terakhir 6 kata dia. Pokoknya 6 7 lah gitu ya. Serah ya kan. Jadi jemaah sekalian, kita sudah masuk tanggal 6 atau 7 bulan Sya'ban ini ya. Sebentar lagi masuk kita bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti. Kata para ulama, 6 bulan sebelum datang Ramadan itu para salafus saleh mereka meminta selalu kepada Allah agar Allah sampaikan umur mereka kepada bulan Ramadan. 6 bulan Bu, 6 bulan Pak sebelum masuk Ramadan. Itu sudah minta sama Allah. Selama setahun tuh pembahasannya tidak lepas dari bulan Ramadan. Bulan yang mulia, yang Quran turun di situ sehingga mulialah dia. Maka Bapak Ibu 6 bulan sebelum Ramadan dah minta dia. Kanu yad'una Allah sittata asyurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Mereka meminta 6 bulan menjelang Ramadan agar Allah sampaikan umur mereka berjumpa dengan Ramadan. Berarti kalau sekarang Sya'ban paling tidak dari bulan berapa tuh Bu? Sya'ban bulan berapa Bu? Bulan berapa Ramadan Sya'ban nih? Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Hah? Bulan 3. Sya'ban bulan 3. Maksudnya Komariahnya Bu ah? Bukan Masehi. Kalau Masehi Februari kita sekarang. Bulan Sya'ban bulan ke 8. Berarti mundur 6 ke belakang. Bulan 3 bulan 4. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani itu dah minta-minta itu ya Allah sampaikan Ramadan. Kalau lewat selesai Ramadan maka mereka meminta 6 bulan terimalah ya Allah amalan kami di Ramadan kemarin.
Apa-apa ibu-ibu ada minta-minta sama Allah, ya Allah sampaikan ya Allah, ada? Ada 5 orang nampak yang ada, sisanya meninggal duluan nih berarti. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini kalau kata ulama ada namanya Abu Bakar Al-Balkhi, Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Bulan Rajab kemarin tuh bulan menanam, kalau ibarat petani terhadap tanaman. Ditanam dulu biji, bibit gitu kan. Kemudian bulan Sya'ban Syahrul Saqizar, bulan menyiram tanaman tadi. Lalu bulan Ramadan nanti Syahrul Hasadiz Zara', bulan dimana kita memanen. Karena orang beriman itu di bulan Ramadan itu memang panen dia dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah. Karena waktu itu ramai kita semua beramal, dan di waktu itu amalan dilipat gandakan. Bahkan sebagian ulama Bapak Ibu mengatakan kalau ada orang di bulan Ramadan dia mengamalkan amalan sunnah, itu nanti bisa saja naik levelnya menjadi pahalanya pahala amalan wajib. Banyak keutamaan bulan Ramadan. Makanya dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu tahu nggak ibu-ibu apa? Belum tahu lagi kan? Yalah, belum disampaikan lagi. Kalau udah tahu hebat nih ya kan. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, sahabat bernama Tolhah bin Ubaidillah, kalau tidak salah namanya Tolhah bin Ubaidillah. Itu Bapak Ibu, dia menceritakan dulu ada 2 orang bertemu dengan Nabi, sama-sama masuk Islam di Madinah, berjumpa dengan Nabi. Si A, si B ketemu Nabi masuk Islam. Berarti kan kalau sama-sama masuk Islam, harinya sama, tanggalnya sama, menitnya sama, paling bedanya detik aja ibu ya. Kalau detik nggak usah dihitung-hitung ya Pak, payah kita nanti ya kan. Ketika itu sama-sama masuk Islam, kemudian si A setelah masuk Islam semangat dia beribadah, semangat sholat tahajudnya, sholat duhanya, habis itu pengajiannya, pokoknya semangat pokoknya. Saking semangatnya bahkan dia mati syahid jemaah, mati syahid dia. Adapun si B biasa saja, tidak semangat kali, cuman yang wajib-wajib insya Allah tuntas, tapi yang lain-lain tambahan sunnah itu tidak begitu gitu. Dan dia tidak mati syahid, tapi dia umurnya lebih panjang setahun. Kalau si A tadi yang semangat dia mati syahid, misalnya dia meninggal 2024, yang si B ini Bu meninggal 2025. Jamaah kita ada yang meninggal 2024 Bu? Lai, coba tunjuk tangan, mana orangnya? Oh, meninggal jasa. Ada jasa. Berarti 2024 ada yang wafat kemarin ya Bu? 2025 nih rencana siapa ini? Oh belum tahu lagi ya. Kita tidak bisa tahu saat sebelum terjadi gitu kan. Itulah misteriusnya ajal ya nak. Bapak Ibu, kita nih aktivitas terus setiap hari ya Pak, sampai tua. Pagi bangun, habis itu apa lagi? Sholat subuh ke masjid Ustaz, alhamdulillah. Habis itu apa lagi? Pengajian sampai syuruk, sholat sunnah syuruk kami Ustaz. Habis itu pulang, ngapain? Ngeteh kata dia. Oh iya itu Pak, nggak apa-apa lah tuh Bu ya. Ngopi, habis itu sarapan, habis itu nyapu halaman, habis itu Ustaz baca Quran lagi, sedekah, bersih-bersih rumah, ke sawah yang ke pasar, sambilan sholat duha. Habis itu zuhur, sholat zuhur. Tak mungkin zuhur sholat maghrib ya kan Bu? Ada aja. Sholat zuhur, masuk asar maghrib, isya, malamnya tidur istirahat, besok pagi gitu lagi. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu berhenti nanti. Berhentinya dengan apa? Meninggal, wafat ya nah. Mesti berhenti itu aktivitas Bapak Ibu itu. Cuman berapa, kapan, tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang nggak akan tahu di mana dia meninggal, apa yang dilakukannya dia tidak tahu. Cuman itulah misterius ajal itu Bapak Ibu ya. Ada orang lagi baca Quran meninggal, betul? Yang lagi pengajian meninggal, ada Bu? Ibu mau meninggal pas pengajian nih enggak? Langsung husnul khatimah nih. Nah, gitu kan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, jazakallah. Tolhah bin Ubaidillah ini dia bermimpi. Kan yang berdua nih meninggal. Cuman umur si A yang semangat beribadah misalnya 2024 dia meninggal, yang satu 2025. Berarti kan beda setahun matinya nih. Ya kan?
Ibu-ibu nih ada yang berapa tahun nanti nih? Kemungkinan jarak seminggu ada nih. Jadi jamaah sekalian, kan meninggal nih 2 orang nih yang sama-sama masuk Islam, sama mulai dicatat amalnya, cuman beda meninggalnya setahun. Dia melihat dalam mimpinya Allah menampakkan sama Thalhah bin Ubaidillah. Apa mimpinya Bapak Ibu? Kira-kira kalau ditanya Bapak Ibu, antara si A yang lebih dulu meninggal, cuman semangat beribadah, mati syahid, si B santai aja dia, tidak begitu banyak lah amal dia, tidak semangat kali dia. Tapi umurnya lebih panjang setahun. Kira-kira kalau kita pikirkan sekilas, mana yang lebih dulu masuk surga? Si A apa si B? Si A, ya kan? Pikiran kita. Tapi dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah, dia melihat yang masuk surga lebih dulu bukan si A, tapi si B. Heran dia Bapak Ibu, kok bisa lah si B ini? Bapak Ibu ini termasuk yang semangat-semangat atau yang santai aja? Ibu takut bilang semangatnya cepat meninggal gitu? Enggak ada hubungannya sama itu, Bu. Termasuk yang semangat bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang biasa aja nih bawaannya nih? Semangat. Tapi cepat nih ya. Enggak apa-apa, yang penting sulh khotimah. Serah lah ya. Jadi jemaah sekalian, dia heran dalam mimpinya dia melihat si B lebih dulu masuk surga. Padahal setahu kami di dunia dulu enggaklah banyak kali amalnya, sandar aja. Pengajian Jawana setiap Kamis. Orang datang tiap Kamis, dia sekali sebulan datang. Ya kan? Santai aja dia. Cuman kok lebih dulu masuk surga ini? Heran dia. Yang Thalhah bin Ubaidillah ini pun dalam mimpi pengen pula dia masuk surga itu, pintu surga yang dibuka itu. Kata malaikat, jangan dulu, Anda belum mati, nanti balik ke dunia lagi. Itu bangun dia jemaah. Nah, ini mimpi dari Allah berarti kan? Kadang-kadang ada juga Bu, mimpi dari setan. Ada juga mimpi itu bunga tidur. Nampak tadi dia mobil lewat, terbawa dalam tidur mobil lewat. Nah itu bunga tidur namanya. Jadi jemaah ketika itu dia bangun menceritakan ke sahabat-sahabat yang lain. Dia mengatakan, saya bermimpi si B kok lebih dulu masuk surga, ndak si A. Heran sahabat Pak. Akhirnya sampailah ke telinga Nabi. Dan ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian heran sehingga si B lebih dulu masuk surga pada si A? Kata para sahabat, bukankah si B, si A ya Rasulullah ibadah banyak, dia mati syahid, kenapa si B pula masuk surga dulu? Kata Nabi, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah, bukankah si B umurnya lebih panjang setahun? Ya kan Bu? Bala ya Rasulullah, ya. Adraka Ramadhana fasamahu, dan dia dapat sekali lagi berjumpa dengan Ramadan, dan dia berpuasa, dia sholat, dia puasa, dia sholat, pokoknya beribadah lah. Ketemu Ramadan sekali lagi. Sekiranya ibu-ibu, bapak-bapak, ini Ramadan terakhir bapak, gimana kira-kira? Cocok? Enggak cocok ya? Oh ya udahlah, nanti berarti. Sekiranya jamaah, berarti kan yang meninggal 2024 kemarin dia ketemu Ramadan 2024. Itulah Ramadan terakhir. Sekiranya Ramadan besok terakhir bagi Bapak Ibu, gimana ceritanya itu kira-kira? Apa yang mau diceritakan? Enggak ada ya, Bu. Ya udahlah. Makanya jemaah, kalau sekiranya itu terakhir, maka besok nih Pak, anggap terakhir dalam kehidupan Bapak. Tapi otomatis semangat, jangan disia-siakan. Kemarin-kemarin mungkin sia-sia, banyak yang sia-sia lah, main HP lah, inilah, mau tas ini ndak jale. Besok tuh jangan. Tapi gimana jemaah? Orang akan sukses di Ramadan kalau dia ada persiapan sebelum Ramadan. Sebagaimana perkataan Abu Bakar Al-Balkhi tadi, bulan Rajab dah pemanasan dia tuh, Sya'ban mulai lagi makin menjadi, di bulan Ramadan di situ dia sukses. Karena tidak ada orang menanam, di situ tanam, situ dipupuk, dikasih air, langsung di situ dipanen. Kan tidak ada Pak, proses. Maka Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini apa yang harus kita lakukan? Tinggal paling tidak 24 atau 23 hari lagi Bapak Ibu untuk mulai pemanasan, untuk mulai apa gitulah persiapan. Tidak bisa langsung pas hari pertama di situ semua, tidak bisa. Sama kayak mobil, sama kayak Honda,
kita perlu pemanasan, hidupkan dulu dia kan. Apalagi kalau mobil solar, nah itu agak lama manaskan segitu. Kalau langsung maju dia nanti error dia. Kita pun juga begitu Bapak Ibu. Nah, apa saja yang Bapak Ibu perlu siapkan ketika saat bulan Sya'ban ini? Ada 4 Pak. Simak baik-baik, ada 4. Yang pertama doa. Adakah Bapak Ibu berdoa, ya Allah sampaikan saya Ramadan? Ada? Ada nih. Bapak ada? Kami masih menerawang saat insya Allah saat kami ada. Kami mohon sama Allah, ya Allah, apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan, sampaikan aku ke Ramadan. Wasallim li Ramadan, Ramadan sampaikan pula kepadaku ya Allah. Wattasalamhu minni mutaqabbala, terimalah amalku nanti ya Allah di bulan Ramadan. Doa Bapak Ibu, doa. Mungkin bisa jadi catatannya meninggalnya tidak sampai Ramadan, sebelum Ramadan, tapi karena meminta akhirnya tidak jadi meninggal, umurnya panjang. Karena kata Nabi kan, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir dia. Cuman perubahan takdir bagian dari takdir. Kayak gitu nanti. Akhirnya kata para ulama, catatan malaikat yang dirubah Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi dia meninggal. Doa. Makanya Bapak Ibu, kalau umur kita apalagi kalau sudah masuk level-level 60 tahun. Kalau itu udah rawan kita apa Bu? Rawan wafat tuh Bu. Karena Nabi mengatakan umur umatku 60 atau 70 tahun. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku 60 70. Yang lewat 60 70 satu-satu, enggak banyak. Tapi di sini kok banyak, heran saya. Ibu-ibu nih rata-rata di atas 50 ya? Ada yang 27 separuh, setengah. Enggak ada ya Bu? Udah di atas 70. Udah di atas 70. Awet muda Ibu rupanya ya. Make Wardah Ibu ya. SR12. Ini menandakan Ustaz, kami ini meskipun aslinya umur 70 tapi kok wajah kami 55. Misalnya begitu. Berarti Ibu tuh orangnya lapang hati, enggak mudah dendam, enggak mudah iri, kecuali dikit-dikit ya kan. Enggak mudah, pokoknya orangnya tuh mudah memaafkan. Itu awet muda. Kalau ada orang umur masih 28 tapi wajah kok kayak 57, itu terlalu banyak beban hidup tapi tidak selesai itu. Itu terlalu banyak pikiran dia tuh biasanya. Jamaah sekalian, jadi yang pertama Pak, doa sama Allah agar Allah sampaikan umur Bapak Ibu Ramadan besok. Gitu. Amin 3 orang berarti ya. Itu jelas insyaallah. Yang lain belum jelas lagi. 2, apa yang kedua? Saya agak cepat Bu ya. Soalnya habis ini saya ke Batu Palano. Kalau ke Batu Sangkar jauh, kita Batu Palano aja. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Biasanya saya pura-pura tanya, padahal saya udah tahu jawabannya. Kalau puasa sunnah ini yang paling semangat ibu-ibu apa bapak-bapak? Betul. Itu. Saya udah tahu jawabannya. Saya pura-pura tanya. Puasa sunnah. Nabi, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Tidak pernah aku melihat Nabi full puasa kecuali puasa Ramadan. Jelaslah itu kan. Yang kedua, wa ma ra'aitu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi lebih banyak berpuasa setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu, kata para ulama itu tadi, kita menjelang masuk Ramadan tuh perut kita, lisan kita itu udah biasa puasa. Orang sebagian kan memang nggak makan, nggak ngunyah dia, cuman gibah lanjut. Apalagi ibu-ibu nih, ya kan? Enak. Maaf. Jadi jamaah sekalian, orang tuh Bapak Ibu kalau puasa nanti itu ada yang sah secara hukum, ada sah secara pahala. Oke lah, secara hukum fikih tidak batal, tidak makan, tidak minum.
tapi dia ternyata mengucapkan kalimat-kalimat dusta. Jualan dia didusta-dustainya pelanggan tuh, ya kan? Habis itu kalimat-kalimat kotor. Ya pokoknya dosa-dosa lisan, dosa-dosa telinga, dosa-dosa mata. Itu kalau dilakukan, dia meskipun tidak makan minum sah puasanya, pahalanya hilang. Makanya perangi tidak ada perubahan. Kalau puasa dia 30 hari, perangi gitu-gitu juga. Kenapa? Pahalanya hilang. Kata Nabi, rubba shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Banyak puasa tapi nggak ada pahala kecuali lapar dan haus saja. Nah itu kita bisa latih sejak Sya'ban. Oke lah di Sya'ban melanggar kita, pas puasa Sya'ban sempat juga mengunjing sekali. Tidak boleh nih, nanti hapus pahala saya. Di Sya'ban pemanasan, ada latihan, ada evaluasi. Nanti di Ramadan tidak terjadi lagi. Ibu-ibu kalau Ramadan tuh masih ada juga bisik-bisik tetangga sedikit. Nggak ada ya. Cuman kalau habis maghrib insya Allah ya. Oh enggak juga ya, alhamdulillah. Nggak boleh gunjing, habis pahala kita nanti. Pas siang nih, pas siang. Itu gimana bu? Kapan kita ngerumpi? Kata dia. Bis maghrib lah, bis berbuka. Nah itu dah apa lagi? Jemaah sekalian, jadi banyak puasa. Puasa Senin Kamis boleh, puasa Daud boleh, atau puasa Sya'ban secara umum boleh, tidak apa-apa. Nah, puasa banyak-banyak. Nah jadi apalagi kalau ada misalnya yang utang-utang puasa, nah itu di Sya'ban inilah, sebagaimana Ibunda Aisyah itu di bulan Sya'ban karena ada utang puasa, karena sibuk ngurus Nabi, akhirnya beliau mengganti di bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nabrak bulan Sya'ban, udah sampai Ramadan utang nggak juga diganti-ganti, nggak boleh, dosa. Istighfar, minta ampun, taubat sama Allah. Nah itu jadi Bapak Ibu kalau ada keluarga yang masih punya hutang di Sya'ban ini dikodok, diganti dia. Jadi kita banyak puasa di bulan Sya'ban. 2, 3. Apalagi di bulan Sya'ban nih banyak baca Quran, tilawah Al-Quran. Ibu-ibu biasa baca Quran bu? Biasa. Baca WhatsApp biasa? Oh itu luar biasa Zat. Kita ini kan kalau WhatsApp tidak tanggung tuh, semua berita dibaca. Padahal tidak ada penting-penting kali sama dia, si bacanya semua. Quran tinggal. Disebutkan sama para ulama, bulan Sya'ban yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Disebutkan bulan Sya'ban bulan para pembaca Al-Quran. Dia nampak tuh pembaca Quran tuh nampak wajahnya tuh. Cuma saya cek dulu ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ini semua nih bapak nih. Semua dia, karena jauh nggak jelas sekali. Jadi Bapak Ibu ya, di bulan Sya'ban nih mulai ya, lisan nih banyak baca Quran. Nanti di Ramadan kita gas itu. 1 huruf 10 kebaikan, 3 huruf alif lam mim 30 kebaikan. Di bulan Ramadan, oh apalagi. Makanya jamaah sekalian, Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan Pak, khatam dia sehari 2 kali khatam. Bukan 2 lembar, 2 kali khatam. Ingat-ingat baik-baik. Saya udah ke Imam Syafi'i Ustaz. Gimana? 2 lembar, salah dengar ibu nak? 2 kali khatam. Berapa juz itu berarti? 60 juz. Siap ibu, 60 juz sehari. Langsung umroh ha? Cuma nanti ya donatur siapa ya? Paling banyak 2 juz sehari. Paling banyak berapa? 2 juz. Iyo memang itulah hebat tuh. Kalau dia mulai hebat 2 juz sehari lah hebat tuh Pak. Sama 30 juz. Oh lebih hebat lagi. Jadi begini, untuk Quran nih biar bisa khatam 1 bulan sekali, kita bagi aja 5 waktu sholat Bapak Ibu. Kan 1 juz itu kan kalau Quran tahfiz yang ibu-ibu pegang nih kan, ini standar tahfiz Indonesia nih. 1 juz 10 lembar. Tapi kalau Quran tahun 90-an dulu, itu nak menentu itu. Kadang-kadang yang ini di sini, yang apa di situ. Tapi kalau yang ini kan tuh 1 juznya 10 lembar. Kecuali juz 30. Itu 12 lembar dia tuh. Bapak Ibu nih rencana mau menghafal Quran ya katanya. Iya. 30 juz apa juz 30? Kalau bapak-bapak sih katanya 30 juz. Kalau ibu-ibu nih juz 30 aja lah. Soalnya papa jadi imam. Iya kan?
Kelebih ibu jadi makmumnya ya kan. Ina atau ina pun tak apa dah bu ya. Salat sunnah ya kan. Jadi jamaah sekalian, kalau 10 lembar itu 1 juz, itu dibagi 5 waktu sholat, 2 lembar. Habis subuh pak 2 lembar. 2 lembar itu 1 lembarnya berapa menit ibu baca Quran? Tidak tentu. Tak tentu ya bu. Saya 2 menit. 2 menit. Wih, kencang ibu tuh. Berarti ibu ni tahsinnya udah mantap ini. Mungkin curiga-curiga saya hafiz Quran ibu nak. Kalau orang anak-anak yang hafiz itu udah kencang itu. Ya kan Ustaz? 1 juz tuh kami dulu karena dulu di pondok ya, 1 juz tuh 17 menit aja. Juz Al-Baqarah yang juz 1 juz 2 udah masuk juz 3 barulah 20 menit ya kan. Karena lebih dobit kan. Kancang bu, nanti semuanya 2 harokat semua dibantai. Tapi kalau zamannya pas boleh, karena tingkatan baca Quran ada 4, ada 3 juga mengatakan. Ada tahqiq lambat, ada tartil, ada tadwir, ada hader. Hader, kok paling kancang bu. Saya yakin Imam Syafi'i pakai hader tuh, tak mungkin pakai tahqiq paling lambat. Tak akan terkejar 24 jam 2 kali khatam 60 juz itu luar biasa. Jadi khusus di Ramadan itu memang Qurannya digas itu ya kan, meskipun gas sekarang agak susah di Jawa katanya ya. Itu lain lagi itu. Nah jadi bu, kalau 1 juz itu dibagi 5 waktu sholat, habis subuh ibu 2 lembar. Kalau ibu tadi mengatakan 1 lembar berapa menit? Yang normal berapa bu? 3 menit ya? Ada yang bilang 5 menit Ustaz. Oh berarti itu lomba MTQ mungkin ibu tuh nah. Atau 6 menit. Oke lah, enggak apa-apa. Mungkin sambil tadabbur. Kalau 3 atau 5 menit aja lah, 2 lembar itu berarti kan 10 menit. Habis subuh ambil 10 menit, zuhur 10, asar, maghrib, isya 10 menit. 50 menit sehari 1 juz. Sementara 1 hari 24 jam dikali 60 menit berapa tuh bu? Oh enggak manggalih ke padang luar lagi bu ya. 1440 menit. Kalau saya tadi pakai kalkulator jadi hafal-hafal aja. 1440 menit sehari. Bapak ambil aja 50 menit, masih sisa itu 1390 menit untuk yang lain-lain. Bisakah itu bu? Bisa tuh pak? Sehari sejuz 50 menit untuk Quran, bisa enggak? Kita bilang bisa. Pas dipraktekkan? Insyaallah bisa. Buka Quran, buka HP, kalah Quran, HP itu nanti. Ya kan? Jadi memang Quran itu belum menyentuh kita, belum nikmat lagi. Quran itu Bapak Ibu, dia tuh akan terasa nikmat itu kalau saya pribadi ya, kalau bacanya tuh di atas 1 juz. Karena mungkin dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, segala macam. Hati ke semua kan, ke hati semua dosa-dosa itu pak. Lalu kalau ketemu Quran dibersihkan dulu sama Quran itu sampai hilang semua, baru nikmat baca Quran itu dapat. Nah begitu. Nah jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih, hati bapak bersih, hati ibu bersih, maka bapak ibu tidak akan pernah kenyang dengan baca Al-Quran. Cuman kita nih kenyang cepat kalau baca Quran. Kalau baca WhatsApp enggak. Nah itu salahnya. Pahala enggak ada baca WhatsApp itu bu. Kalau baca Quran 1 huruf 10 pahala. Apalagi kalau udah tua, itu mendongkrak amal. Paling bagus di masa tua bukan dengan apa bapak ibu, umroh haji. Itu harus butuh biaya kita besar. Umur juga, fisik harus kuat, ya kan? Kalau enggak disenggol sama orang Afrika nanti meninggal apa enggak bah, ya kan? Tapi kalau Quran duduk aja bu, duduk buka Quran tadi, ya kan? Baca, terserah mau dari Al-Baqarah, mau dari Ali Imran, mau dari surah Al-Isra boleh juga, mau dari surah Al-Kahfi silahkan, mau dari surat An-Nazi'at boleh juga, dari surat Al-Jin pun boleh juga bu. Kalau karena kita manusia, An-Nas boleh juga. Cuman cepat khatam kita dibuatnya kan.
An-Nas tuh balik lagi Al-Fatihah. Nah, itu satu huruf 10 kebaikan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika 3 tuh. Al-kitabu 5 pakai alif lam di awal kan. La 2, raiba 3, fihi 3, huda 3, lil muttaqin 7 tuh Bu. Nama saya tuh. Oh, gitu pula. Ustadz sombong kali mentang-mentang di Quran. Bukan karena kalau saya dipanggil muttaqin enggak ada pahala. Cuman kalau ibu memang niat baca Quran, ada ketemu muttaqin pahala. Jangankan muttaqin, Firaun pun pahala. Karena ada di Quran Firaun juga, iblis ada juga kan. Nah, jadi enggak usah bangga Ustadz, ya kan? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Quran Pak, Bapak Ibu akan bahagia dengan Quran. Masalah Bapak Ibu selesai tanpa Bapak Ibu selesaikan kalau Bapak Ibu banyak baca Quran. Kayak gitu tuh. Kan ada hadisnya tuh, man syaghalani 'anil Quran a'taitu afdal mimma u'tiya bihi as-sa'ilin. Hadis qudsi kalau tidak salah. Allah katakan, siapa yang disibukkan mengingat aku dengan Quran, kata Allah, maka akan aku beri dia sesuatu yang lebih besar daripada orang yang banyak berdoa kepadaku. Ya, orang-orang banyak baca Quran itu hidupnya bahagia itu. Tidak perlu payah-payah sampai ke Amerika Latin dia sana. Enjoy aja. Masalahnya selesai sendiri. Masalah itu jauh dari dia. Tapi kalau baca Qurannya banyak. Ada dulu seorang murid datang ke gurunya, "Syekh, banyak masalah Quran," kata dia. "Nggak ada dong, pergi ke psikiater," kata dia. "Nggak ada gitu dong, psikolog, nggak ada dong. Quran berapa? Coba tes 3 juz dulu." 3 juz dia. Kalau yang udah hafiz Quran tuh Bu, 3 juz tuh sejam cuman, sejuznya 20 menit. Udah lancar lisan dia mengucap. Kalau kita yang belum lancar nih ya patah-patah lidah kita kan. Akhirnya jemaah 3 juz sehari. Oh, udah agak ringan sih, tapi masih ada sisa. Tambah 5 juz. Sampai akhirnya 10 juz sehari. Kata dia, memang nggak ada masalah itu lagi. Udah selesai aja masalah. Bukan dia yang menyelesaikan masalah, Allah. Karena disebutkan Ibnu Mas'ud, kalau Anda ingin tahu Anda jauh atau dekat dari Allah, lihat baca Quran Anda. Kalau banyak kita baca Quran, lagi dekat tuh sama Allah. Kalau tidak banyak baca Quran, jauh dari Allah. Orang kalau jauh dari Allah, jauh dari pertolongan Allah, ya enggak? Seafdal zikir baca Quran. Kalau kita istighfar astagfirullah itu kalimat kita Bapak Ibu. Tapi kalau zalikal kitabul la raiba itu kalamullah. Dan seafdal baca Quran dalam solat. Maka kalau Bapak Ibu nanti solat tahajud sambil di depannya pakai Quran. Quran apa Bu? Yang besar tuh lansia. Ah, kalau Quran lansia itu ya enggak bisa Ibu bawa tahfiz lah. Besar kali dia. Sebadan orang. Ah, kalau yang ini kan setengah lansia ya Bu ya. Ah, itu nampak ya. Ah, Ibu buatlah 2 juz enggak apa-apa dong, asal lutut kuat. Enggak asal murat. Tahajud malam itu pakai Quran di depan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Salat sunnah kan Bu, boleh. Salat wajib jangan. Karena dalam satu riwayat Ibunda Aisyah pernah sholat tarawih dengan budaknya namanya Zakwan. Itu sholat jadi imam, dia memakai mushaf. Berarti kan boleh dalam sholat sunnah. Kalau dipegang-pegang kan payah, taruh depan aja. Nah gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, Quran diperbanyak di bulan Sya'ban. Terakhir, memperbanyak amal-amal saleh. Karena bulan Sya'ban ini bulan dimana amalan diangkat Bapak Ibu. Kalau secara bulan Sya'ban amalan diangkat. Kalau secara pekanan, mingguan, yang diangkat amalan itu Senin Kamis. Kamis sekarang diangkat nih kan. Nah, habis itu kalau secara waktu sehari itu habis subuh sama ba'da asar. Oh, diangkat juga nih, ya kan? Terangkat kita semua nih Bu ya. Secara bulan, secara hari, secara waktu habis asar. Nah, jadi banyak amal soleh Bu. Apa tuh saat duha, salat sunnah qabliyah ba'diyah mulai banyak kan. Habis itu salat tahajud mulai digas juga. Biasanya witir ke witir serakaat juga. Ah, ini tambah tahajud 2. Nanti tambah lagi 4, tambah lagi 6. Habis itu salat sunnah yang lain. Perbanyak sedekah. Mulai Bu sisihkan duit nanti untuk Ramadan, sedekah untuk berbuka. Kata Nabi, siapa yang ngasih pembukaan kepada orang berpuasa, maka dia dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun juga. Jadi kalau kita puasa sendiri kan kita sendiri dapat pahala Bu. Kita kasih GDR sama 5 orang, dapat kita pahala. Masak pula GDR.
500 tuh satu, 1000. Kami di pesantren itu aja lu. Waktu di pesantren tahun-tahun 2000-an, anak pesantren, duit mana ada? Enggak banyak. Ya kan? Itu karena pahala, karena hadis Rasulullah, man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang ngasih berbuka kepada orang puasa dapat pahala dari dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Terpikir sama kita kan, duit dikit, beli GDR. Kawan kamar aja bu, ndak pula satu bungkus GDR doh, 2 butir. Pahala nih apa semua. Itu namanya Pak cerdas dalam beribadah. Nah gitu, ya kan? Nah jadi jamaah kita mulai nanti menyisihkan duit untuk sedekah untuk di bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan tuh lebih banyak lah kita ibadah. Kalau begini-begini aja, di Sya'ban segini, di Ramadan segitu juga, itu enggak pas tuh. Justru di Ramadan tuh lebih banyak dia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jam 5 lewat, ya kan? Jadi piring kan udah banyak datang tuh bu, jadi saya rasa tidak pula pakai lagi ya. Nah, jadi ada 4 amalan yang Bapak Ibu perlu perhatikan di bulan Sya'ban. Pertama doa, bapak-bapak doa pak, biar sampai bapak ke Ramadan. Yang kedua banyak puasa sunnah. Yang ketiga banyak tilawah Al-Quran. Ibu-ibu Ramadan kemarin khatam sekali minimal ya. Ada yang nggak khatam, nggak usah tunjuk tangan biasanya. Banyak juga yang dia nggak khatam. Kalau tadarus yang di masjid itu kan ada yang rame-rame itu kan, pakai mic ya bu? Nggak. Jadi bagus kalau yang rame-rame itu yang bergilir-bergilir itu mungkin yang bergilir. Cuman yang di kitanya nih pak. Jadi kita tuh nanti punya apa itu pembatas Quran tuh sampai mana kita baca, lanjut lagi. Syukur-syukur ibu-ibu bisa 5 juz sehari. 5 juz sehari pak, 5 kali khatam Ramadan itu. Berapa pahala ibu itu? Targetkanlah, jangan sampai nggak khatam Ramadan. Cuman memang di kita nih bapak ibu ya, semangat di awal biasanya cuma. Ya bu ya, harusnya semangat tuh di akhir. Nabi itu makin akhir Ramadan tuh makin semangat dia. Makanya iktikaf. Apa-apa ibu-ibu ada rencana iktikaf nanti? Iktikaf di masjid apa di rumah? Di masjid. Mana ada iktikaf di rumah? Di masjid. Di masjid. Iktikaf full bagus. Iktikaf malam aja boleh juga. 10 malam terakhir. Nabi kalau udah 10 malam terakhir, tidurnya Nabi itu udah di masjid Ramadan itu 10 malam terakhir. Makin semangat dia. Ibarat orang lomba lari. Orang lomba lari itu kan ada start ada finish. Orang dikatakan juara start duluan atau finish duluan? Start duluan bilang. Kan start nih. Garis finish. Start duluan. Duluan dia lari langsung juara gitu. Nggak jadi lomba. Finish, start duluan terserah, cuman finish duluan tuh yang juara ya kan? Finish tuh di awal apa di akhir? Di akhir. Ibadah itu, Ramadan itu intinya di akhir. Makanya di awal tuh slow aja dulu. Gigi 1 kan bu, gigi 1. Meskipun gigi udah mulai hilang-hilang nih ya kan. Nanti gigi 2 lagi. Kalau Honda nih ya, gigi 2, gigi 3. Lama-lama panas, gigi 4. Gas terus. Orang lomba lari juga begitu, awal-awal santai dia. Pas mau finish 100 meter itu habis-habisan dia tuh. Meskipun nyampe pingsan. Karena apa? Target finish. Ramadan itu intinya di akhir. Makanya kita tuh kalau bisa nanti pas di akhir tuh makin semangat. Cuman kita ndak. Kalau udah 10 terakhir tuh ndak ingat iktikaf lagi gitu. Yang ingat apa? Baju rayu. Kini baju rayu tuh bu. Mumpung belum mahal ya, sekarang beli. Ya. Ibu masih ada baju rayu? Nggak lagi ya? Nggak usah lah, ibu baju rayu nggak usah. Cucu aja lagi. Anak lagi. Ustad lagi. Saya pun bu baju rayu pun nggak apa kayaknya. Kalaupun beli sekarang masih murah juga, sehingga nanti nggak terpikir lagi oranye, hijau, merah jambu, nggak terpikir lagi. Jadi jamaah sekalian,
kita kalau bisa nanti itu kalau ndak pakai apa kita kasih baju raya untuk anak-anak yatim, ya kan? Yang ayahnya udah meninggal, anak-anak yang mereka nggak punya harta keluarganya, untuk rayanya nggak ada, untuk bahagianya. Nah, infak kan bagus sekali itu. Nah, jadi itu yang ketiga, baca Quran, targetkan di bulan Ramadan nanti khatam minimal sekali, pemanasan sejak Sya'ban. Yang keempat, memperbanyak amal-amal soleh. Bapak Ibu banyakkan amal soleh dari sisi solat, banyakkan sunnah-sunnah. Kemudian di bulan Sya'ban ini, kemudian puasa tadi ya kan, udah. Kemudian sodakohnya, dah mulai itu. Pokoknya amal-amal soleh lah Bapak Ibu, diperbanyak. Berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama orang lain, itu mulai dilatih. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak ngasih manfaat kepada orang lain. Orang baik itu lebih penting daripada orang pintar, Bapak Ibu. Orang pintar banyak loh enggak baik, jahat yang ada malahnya. Makanya memang anak cucu kita tuh paling penting jadi anak baik. Dia suka berbagi, dia suka membantu, tidak pernah menzalimi. Itu yang penting. Makanya Nabi mengatakan tadi, sebaik-baik orang yang paling baik kepada orang lain, banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami izin dulu karena memang tadi targetnya 5:30 tuh sudah lepas landas. Wih, kayak naik pesawat aja. Maksudnya izin gitu. Nah, jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bapak-bapak yang duduk di sana, ibu-ibu yang di sini, Allah sampaikan umurnya kepada bulan Ramadan. Nanti berjumpalah kita di majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan. Dan mudah kita nanti untuk beribadah di bulan Ramadan. Bukan hanya jumpa Ramadan habis itu lewat, enggak, tapi memang maksimal ibadah. Enggak terhalang kita untuk taat itu. Dan ternyata Bapak Ibu, dari semua hal yang paling membuat kita susah untuk taat beribadah, dosa. Makanya istighfar banyak-banyak, karena dosa itu yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.